Kata makian umumnya adalah mengeluarkan kata-kata atau ucapan keji, kotor, kasar, dan sebagainya sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel. Tujuan pengucapan itu bisa berupa penghinaan atau penyerangan verbal. Walaupun kata makian kadang juga digunakan sebagai alat senda gurau. Kata makian yang terucap keluar wujudnya bisa nama hantu, sentimen ras, nama binatang, hingga persenggamaan dan alat kelamin. Namun makian kadang tak sesederhana itu maknanya. Seperti halnya sifat bahasa yang unik dan dinamis, ia bisa berkonotasi berbeda di ruang dan waktu yang berbeda. Seperti halnya kata makian yang ternyata berkaitan dengan dominasi penjajah atas manusia jajahannya, atau bisa jadi malah bentuk perlawanan dari rakyat terjajah. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di masa kolonial, kelas sosial salah satunya ditentukan oleh warna kulit. Semakin terang warna kulitnya, semakin tinggi kelas sosialnya. Dari perbedaan yang bersifat rasis inilah yang membuat beberapa kata makian itu muncul. Itulah mengapa catatan-catatan kesaksian orang-orang Eropa sepanjang abad ke-17 dan 18 menstereotipkan pribumi Hindia yang berkulit gelap sebagai pemalas, bodoh, dan lacur. Sejarawan De Graaf menulis, pada masa itu kebanyakan orang Eropa yang ada di Indonesia terlalu malas mengasuh dan membesarkan anak mereka. Karenanya mereka menggunakan budak untuk mengasuh anak-anaknya. Anak-anak Eropa tadi mulai mempelajari dan terbiasa bahasa Melayu serta Portugis. Bahasa ini pula yang mereka gunakan ketika melontarkan cacian kepada budak yang tak menuruti perintah. Maka sangat lazim saat itu anak-anak Eropa yang masih kecil itu memaki babu atau pelayan mereka dengan sebutan pelacur jelata, anak pelacur, anak anjing, bahkan terkadang lebih buruk dari itu. Tak hanya budak, wanita berkulit gelap juga sering jadi sasaran makian saat itu. Meski wanita itu menikah dengan serdadu Belanda, kadang mereka mendapat makian dari orang sekitar, bahkan dari suami mereka sendiri. Mereka disebut negro sehur, yang bisa berarti orang hitam yang bau busuk. Sementara Ahmad Sunjayati dalam bukunya Bukan Tabu di Nusantara menulis bahwa dalam perkembangannya, kata makian yang sejatinya tak pantas diungkap di muka umum malah menjadi barang bukti penting dalam pengadilan. Sebab seringnya dari kata makian itu muncullah perkelahian yang membawa pelanggaran kriminal. Hal tersebut bisa diketemukan dalam dokumen-dokumen pengadilan di Belanda pada abad ke-17 yang mencatat bahwa kata makian seringkali menjadi pelengkap bukti sebuah konflik yang dibawa ke pengadilan. Sebagai contoh adalah kasus Johan Bitter, anggota Mahkamah Pengadilan di Batavia yang menikahi Cornelia van Nienrode, putri Cornelis van Nienrode dengan gundik dari Jepang. Johan yang berkonflik dengan istrinya Cornelia sering memaki istrinya tersebut dengan kata-kata kasar. Dalam dokumen pengadilan tercatat bahwa Johan Bitter setiap hari mencaci istrinya yang berdarah campuran itu sebagai horendok atau perempuan sundal, binatang, perempuan berwajah setan, dan kata-kata buruk lainnya. Sementara di kalangan pribumi, makian kepada orang-orang Eropa selaku tuan-tuan mereka tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Selain karena faktor budaya dan faktor sebagai orang kalah, pribumi sering menggunakan kata-kata sindiran atau kias. Seperti misalnya pemilihan kata anjing sebagai makian. Anjing adalah hewan yang dalam agama Islam yang dianut kebanyakan pribumi mempunyai strata najis tertinggi, terutama air liurnya, sehingga ia nampak enak dan pas digunakan sebagai kata makian atau hinaan.
Namun ada hipotesis lain soal asal-muasal kata anjing sebagai ekspresi makian mengemuka karena dinilai mencerminkan penjajah di masa kolonial Belanda. Kala itu, para noni Belanda gemar merawat anjing, sehingga masyarakat pribumi kerap menggunakan nama hewan tersebut sebagai bentuk kebencian terhadap penjajah. Namun seiring bergulirnya zaman, kata anjing sebagai makian malah menjadi kata simbol penanda kedekatan dan keakraban sosial. Bahkan zaman sekarang, kata anjing berubah menjadi anjay dan anjir yang lebih bermakna ketakjuban. Demikian sekilas tentang sejarah kata makian di zaman kolonial. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.